Disinilah tempat di mana detak jantung Persib Bandung selalu kita kawal bersama. Di tanah yang setiap rumputnya pernah basah oleh keringat perjuangan. Di kota yang setiap sudutnya bernafas biru. Hari ini, Bandung tidak hanya bersuara. Bandung bergemuruh. Atmosfer berada di titik tertinggi. Euforia menggantung di udara. Namun, di balik sorak-sorai kemenangan dan nyanyian bobotoh yang tak pernah padam, ada cerita besar yang sedang ditulis. Cerita tentang ambisi, kesetiaan, dan keputusan-keputusan berat yang akan menentukan masa depan Pangeran Biru. Kemenangan dramatis atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api bukan sekadar 3 poin. Bukan hanya kemenangan klasik penuh gengsi, tapi sebuah pernyataan lantang bahwa Persib Bandung datang bukan untuk numpang lewat, melainkan untuk kembali bertahta sebagai raja sepak bola Indonesia. Stadion GBLA menjadi saksi bagaimana mentalitas juara itu hidup, berdenyut dan mengalir di setiap pemain asuhan Boyan Hodak. Gol cepat Beckham Putra Nugraha di menit ke-5, sebuah tendangan first time yang dilepaskan tanpa ragu, menghujam deras ke gawang lawan, seolah menjadi simbol bahwa Persib hari ini adalah tim yang percaya diri, berani dan lapar akan kejayaan. Kemenangan itu mengantarkan Persib berdiri tegak di puncak klasemen dengan 38 poin. Namun, dengarkan baik-baik suara dari dalam tim. Dengarkan apa yang disampaikan Kakang Rudianto, bek muda masa depan kebanggaan kita. Tidak ada euforia berlebihan, tidak ada mabuk pujian. Baginya, juara paruh musim hanyalah angka di papan klasemen jika tidak diakhiri dengan trofi di bulan Mei. Ambisinya jelas, mencetak sejarah, membidik hat-trick juara. Sebuah mimpi besar yang terdengar gila, namun terasa sangat mungkin jika melihat konsistensi, kedewasaan, dan kekuatan karakter tim saat ini. Namun di tengah langkah mantap menuju singgasana, ada bayangan gelap yang mulai mengintai dari lini belakang. Sebuah lubang besar yang bisa menjadi titik rawan jika tidak ditangani dengan bijak. Dan di sanalah nama Federico Barba menjadi pusat segala perbincangan. Pengamat sepak bola senior Bung Binder secara terang-terangan menyebut Barba sebagai anugerah mewah untuk Liga Indonesia. Seorang bek dengan kualitas Eropa yang terlalu tinggi untuk level kompetisi domestik. Barba bukan sekedar pemain bertahan, dia adalah arsitek, seorang pemimpin yang mampu membangun serangan dari belakang dengan ketenangan luar biasa. Bersama Tom Haye, Barba mengubah wajah pertahanan Persib menjadi tembok modern, elegan, disiplin dan mematikan. Setiap tackle, setiap intercept, setiap keputusan yang diambilnya memberikan rasa aman yang sudah lama dirindukan bobotoh. Namun kabar buruk datang tanpa permisi, seperti petir di siang bolong. Rumor kepulangan Barba ke Italia demi keluarga menjadi kegelisahan yang menghantui hati semua pendukung. Ketertarikan Pescara adalah ancaman nyata. Kehilangan Barba di tengah musim, terlebih saat Persib harus bertarung di babak 16 besar AFC Champions League 2 melawan Rajburi FC, adalah skenario mimpi buruk. Tanpa Barba, Boyan Hodak kehilangan jenderal di garis pertahanan, kehilangan kompas dalam tekanan tinggi, kehilangan kepingan terpenting dari puzzle taktiknya. Manajemen Persib kini berada di persimpangan jalan, harus melakukan diplomasi tingkat tinggi untuk menahan sang pemimpin bertahan hingga musim benar-benar selesai. Di tengah ketidakpastian itu, muncul satu nama yang membuat bursa transfer mendadak bergejolak, Gaston Avila. Profilnya menggoda, bek muda 24 tahun lulusan Akademi Ajax Amsterdam, pabrik talenta kelas dunia. Membayangkan pemain didikan Ajax mengenakan seragam biru Persib tentu membuat jantung berdegup lebih cepat. Spekulasi semakin liar ketika Ajax dikabarkan tak lagi memasukkan Avila dalam rencana jangka pendek mereka. Namun di balik nama besar, ada realitas pahit yang tak bisa diabaikan. Nilai pasar Avila mencapai sekitar... Bursa transfer musim dingin 2026 resmi bergulir. Dan sejak detik pertama, atmosfernya langsung terasa panas. Bukan semata karena nama-nama besar yang bermunculan, tetapi karena harapan, kecemasan dan mimpi jutaan supporter kembali dipertaruhkan. Klub-klub Liga Indonesia bergerak cepat, agresif, seolah berlomba menunjukkan ambisi mereka, seperti Persijap Jepara yang mencuri perhatian publik dengan meresmikan 3 pemain sekaligus dalam satu pekan. Sebuah pesan keras bahwa mereka tidak ingin sekadar numpang lewat, tetapi siap mengacak peta kekuatan. Namun di tengah hiruk pikuk itu, Bandung memilih jalan berbeda. Persib Bandung, sang juara paruh musim, justru tampak sunyi, tenang, nyaris tanpa suara. Tidak ada pesta perkenalan pemain, tidak ada unggahan welcome, tidak ada sorotan kamera. Tetapi bobotoh tahu,
ketenangan Persib bukan tanda diam, melainkan tanda bahwa sesuatu yang besar sedang dirajut dengan penuh kesabaran. Manajemen seolah menyusun puzzle rumit, menunggu keping terakhir sebelum semuanya disatukan menjadi kejutan yang mengguncang. Dari sanalah bisik-bisik mulai berhembus. Obrolan warung kopi berubah menjadi diskusi panas. Forum-forum bobotoh kembali hidup. Nama Adam Alis muncul dalam percakapan. Disusul isu pemain lama yang akan kembali. Kode CLBK yang membuat jantung banyak orang berdegup lebih kencang. Seolah ada cerita lama yang belum selesai. Seolah Bandung sedang memanggil pulang kenangan. Di saat yang sama, Super League kembali menerapkan regulasi baru yang membuka ruang besar bagi pemain asing. Sebuah angin segar bagi Persib Bandung yang tengah bersiap menghadapi tantangan ganda di kompetisi domestik dan AFC Champions League 2. Jendela transfer paruh musim Super League 2025-2026 memang telah dibuka sejak 10 Januari 2026. Namun, alih-alih berisik, Persib memilih berjalan pelan, menunduk, fokus, sebuah sikap yang kontras dengan status mereka sebagai pemuncak klasemen. Publik hanya melihat keheningan, tetapi di balik layar denyut aktivitas terasa kencang. Rumor pun menyebar ke segala arah, menyeret nama-nama besar seperti Marten Paes, kiper timnas Indonesia yang kini berkarir di FC Dallas, Joey Pelupesi, gelandang berpengalaman yang malang melintang di Eropa, hingga Gaston Avila, bek Argentina di bawah naungan Ajax Amsterdam yang bahkan tercantum di laman Transfermarkt sebagai pemain yang dikaitkan dengan Persib, memanaskan perbincangan bobotoh. Namun realita berkata lain, Marten Paes tetap fokus di MLS bersama FC Dallas, Joey Pelupesi belum menunjukkan tanda perpisahan, sementara Gaston Avila dibayangi catatan cedera yang membuat manajemen Persib harus berpikir sangat matang. Sebab jadwal Super League dan AFC Champions League 2 terlalu padat untuk perjudian yang salah sedikit saja bisa membuat pemain lebih sering berada di ruang perawatan daripada di lapangan. Di tengah semua keraguan itu, satu nama justru terasa semakin dekat di hati bobotoh. Alberto Rodriguez, bek asal Spanyol yang pernah menjadi tembok kokoh pertahanan Persib pada musim juara 2023-2024. Sosok yang tenang, cerdas, kuat dalam duel dan memahami betul tekanan bermain untuk klub sebesar Persib. Ketika Liga India dilanda masalah finansial dan masa depannya mulai dipertanyakan, rumor kepulangannya ke Bandung pun menguat. Apalagi lini belakang Persib berada di persimpangan setelah Federico Barba secara terbuka mengisyaratkan keinginan mencari suasana baru demi keluarga. Meski tetap profesional hingga laga panas melawan Persija, aura perpisahan sulit disangkal. Disinilah nama Alberto terasa begitu logis, begitu realistis. Mengenal liga, mengenal atmosfer, mengenal Boyan Hodak, dan mengenal arti lambang di dada. Kata "Here we go" seolah hanya tinggal menunggu waktu. Dramanya kian lengkap ketika Adam Alis dalam sebuah siaran langsung TikTok melontarkan kalimat singkat tentang pemain lama yang akan kembali. Kode CLBK itu menyebar cepat, dibedah tanpa henti, dan satu nama langsung muncul di benak publik. Alberto Rodriguez, mantan yang siap pulang. Cerita lama yang ingin dituntaskan. Belum selesai di sektor belakang, rumor merambat ke lini depan. Persib dikaitkan dengan striker Brasil milik Johor Darul Tazim, Jairo da Silva, berusia 33 tahun, tetapi masih sangat tajam dengan 12 gol dan 4 assist dari 13 pertandingan. Media Malaysia menyebut peluang peminjaman terbuka lebar, dengan Persib sebagai kandidat terkuat. Diperkuat hubungan baik antar pemilik klub yang kerap bertemu dalam forum bersama Erick Thohir. Nama Bergson sempat mencuat, namun karena perannya yang terlalu vital di JDT, opsi mengerucut ke Jairo sebagai solusi instan bagi daya gedor Maung Bandung. Dari Johor pula muncul nama besar lain, Samuel Castillejo, winger Spanyol mantan AC Milan yang kini membela JDT. Pengalaman Eropanya memantik sensasi. Bayangan mantan pemain AC Milan merapat ke Bandung di tengah rivalitas panas jelang laga besar melawan Persija sudah cukup membuat bursa transfer bergetar. Kebutuhan Persib di sektor depan memang nyata. Satu tambahan penyerang dinilai krusial untuk menjaga konsistensi. Dan jika kombinasi striker berpengalaman seperti Jairo dengan winger eksplosif seperti Castillejo benar-benar terwujud, wajah serangan Persib bisa berubah drastis. Sementara di lini tengah, suasana relatif lebih sunyi. Joey Pelupesi sesekali disebut, tetapi belum ada pergerakan nyata. Bahkan dalam perburuan Adrian Luna, Persib harus menghadapi persaingan dari Persik Kediri yang bergerak agresif, membuat fokus Persib terlihat condong ke pertahanan dan penyerangan. Di atas semua dinamika itu, regulasi baru ILG menjadi faktor besar. PT LIB mengumumkan bahwa mulai musim depan, klub Super League boleh mendaftarkan hingga 11 pemain asing tanpa batasan negara. 8 masuk DSP dan 6 bisa bermain bersamaan.
Aturan yang membuka pintu lebar bagi Persib untuk tampil lebih mengajarkan bahwa klub besar adalah mereka yang berdiri paling kokoh di bawah tekanan. Selama lambang Maung Bandung masih tersemat di dada, selama Bobotoh masih bernyanyi tanpa lelah, Persib akan terus melangkah. Bukan hanya untuk menang, tetapi untuk mengukir cerita. Karena Persib bukan sekedar klub sepak bola, Persib adalah perasaan, adalah kebanggaan, adalah Bandung itu sendiri. Tentu ini diharapkan ya.